ya, conscious mind dan subconscious mind, ya. Mind di sini bisa diartikan pikiran atau bisa diartikan juga jiwa, ya. Conscious mind, jiwa sadar, ya. Kita tahu selama ini jiwa sadar itu dia punya power 10% atau paling besar 12%. Ada lagi subconscious mind, jiwa bawah sadar atau pikiran bawah sadar, ya. Dia punya power 90%. Dan Bu Isa sering sekali bikin perumpamaannya seperti gunung es yang kita temui di lautan, ya, yang terlihat atau di atas air itu conscious mind, yang di bawahnya subconscious mind. Ya, nah, maksudnya apa sih 10%, 90%? Ya, kekuatan untuk melakukan sebuah perilaku, kekuatan untuk melakukan amalan. Ya, nah, conscious mind ini nanti kita bicara tentang ya reasoning, critical thinking, logical thinking. Ya, pelajaran-pelajaran yang baru kita pelajari atau istilahnya ilmu pengetahuan lah masuk di conscious ini. Ya, kita baru seminar, kemudian dapat informasi gitu ya, itu masih masuk conscious. Makanya kadang-kadang kalau kita habis seminar, kita ya perangai kita, perilaku kita belum lagi bisa ya mengikuti tips dari seminar itu kalau hanya isinya informasi. Ya, makanya ini 10% ya. Kalau subconscious ini 90%. Kenapa? Karena di dalamnya ada memori yang sejak dari lahir sampai ya beberapa detik sebelum ini. Ya, ada inner child, ya, memori kanak-kanak. Ya, memori kanak-kanak ini bisa memori bahagia, bisa memori kesedihan, ya. Kemudian apalagi self image yang tertanam sejak kecil dikasih tahu oleh orang tua, kamu anak baik ya Allah, anak bunda yang soleh. Nah, itu kalau self image itu bisa membuat self image positif, ya. Tapi kalau dari kecil, kamu nih nakal nih, penakut nih, pembohong, hati-hati. Maka dia punya self-image bisa negatif. Walaupun orang bilang, kamu sebetulnya baik. Enggak baik. Karena ini 10%, ini 90%. Jadi inilah makanya kita hati-hati dalam kita mendampingi Ananda. Ya. Kemudian apalagi trauma-trauma itu masuk ke subconscious. Pernah satu ketika misalnya seseorang yang maaf ya seperti ibunya Bu Isa ya, kakak saya meninggal, waktu itu meninggalnya di rumah sakit Carolus ya. Itu setelah kakak meninggal, ibunya Bu Isa, ibu saya ini, Ibu Her panggilannya ya, almarhumah, nggak pernah mau lagi ke rumah sakit Carolus. Ya, karena dia 90% membentuk trauma sehingga jangankan masuk Carolus, lewat depan aja harus muter. Ya, harus muter dan itu biasanya bikin pertengkaran dengan ayahnya Bu Isa. Ini deketnya situ kok, misalnya mau ke UI gitu. Kenapa harus muter? Dan saya dapat Carolus dulu gitu ibu saya. Itulah trauma, ya. Jadi power banget trauma itu. Maka kita perlu hati-hati terhadap diri kita juga. Jadi kalau ada trauma, sekarang alhamdulillah sudah banyak juga terapis-terapis yang bisa membantu hal-hal seperti ini, terutama yang trauma. Ya. Kemudian ada watak, ya watak kita karena dia dibawa dari lahir kuat makanya. Walaupun kita bisa belajar watak orang lain, ya, seorang watak ekstrovert yang biasanya mau cepat, belajar sedikit tentang introvert. Tapi yang namanya belajar kan masih di conscious ya. Makanya kekuatannya 10%. Ya, pencet odol, orang koleris sangulis semuanya kan cepet-cepet. Tapi karena suaminya introvert, belajarlah juga dari bawah. Tapi baru 2 hari tengah lagi. Kenapa? Karena watak mempunyai power 90%. Ya. Kemudian bakat juga bawaan lahir. Ya, karena bakat punya 90%, makanya ya perangai kita ini tertuntun sesuai bakat juga. Ya, makanya ada istilah passion. Nah, itu karena bakat. Nah, kemudian habit, apalagi yang dari kecil ditanamkan habit. Ya. Dalam ad-dinul Islam ya ditanamkan habit sholat, habit saum, habit untuk kita ya sedekah. Ya, itu 90% tuh. Kalau ditanamkan habit ini dari kecil. Tapi kalau masih baru-baru, baru 10%. Ya. Kemudian apalagi emosi, jelas karena emosi semua manusia ada limbic system, ada emosi di otaknya, nggak bisa hilang, nggak bisa otak kita dibelah dicongkel limbic system untuk dibuang, nggak bisa. Makanya emosi juga powernya 90%. Ya, untungnya emosi Allah ciptakan emosi negatif dan emosi positif. Yang dimintanya kita bisa ya mengelolanya. Gitu. Jadi kalau ada yang bilang saya udah banyak belajar, ikut seminar, ikut rumil, kenapa ya masih suka marah aja gitu ya? Nah itu emang ada emosi kok. Ya. Tinggal ya respon marahnya berapa menit sekarang karena sudah sering taklim. Dulu sebelum taklim barangkali bisa seharian marah. Sekarang sudah sering taklim, sudah sering ikut seminar, sudah sering ikut training, harusnya bisa dipercepat respon itu. Ya, dan ingat ya emosi nggak bisa hilang ya. Dan intuisi, nah intuisi masuk di subconscious ya. Ini yang nanti Ibu bisa mau bantu kita semua untuk mengenali intuisi kita ya. Jadi dan satu lagi imajinasi ya. Nah
Untuk hal-hal bawah sadar ini, ya memang kita perlu gali karena ini adalah potensi, ya potensi, terutama watak, bakat, ya emosi ini, ya kemudian intuisi, imajinasi ini perlu digali nih. Perlu digali agar ya bawah sadar kita membantu ya pikiran atau jiwa sadar kita meraih kesuksesan saat ini dan nantinya, seperti itu. Ini kalau kita bicara bawah sadar, kesadaran yang subconscious gitu istilahnya. Nah, kemudian ya banyak orang berpikir bahwa subconscious mind itu nanti hanya di otak saja. Ternyata tidak. Kegiatan berpikir itu meliputi semua sel dalam tubuh, ya, mengikuti semua sel dalam tubuh, sehingga ya terkadang ada hal yang unik di dalam bawah sadar kita. Ya. Kenapa bisa Bu Isa? Kan kita tahu watak di otak, bakat di otak, emosi di otak, ya, tapi kita nggak sadar bahwa ya semua pesan ini jalan di badan. Masih ingat? Pakai sistem saraf. Masih ingat ya, sering banget Bu Isa berkali-kali tuh mensosialisasikan sistem saraf manusia, kerjanya kayak kabel listrik. Maka apa yang ada di otak itu jalan di sistem saraf dan dia tersimpan di sel-sel tubuh kita. Ya, sel-sel tubuh kita ini. Maka terkadang ada bagian tubuh kita memberikan sign, memberikan tanda-tanda untuk kita mengantisipasinya. Ya, untuk kita mengantisipasinya gitu, ya. Maka tolong mulai ya kita saat ini kita harus mulai aware atau kita mulai perhatikan sign atau perhatikan tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kita. Karena apa? Karena bawah sadar ini meliputi semuanya, ya. Nah, kemudian ada lagi yang unik, masya Allah, ya. Ada namanya boundless consciousness. Boundless consciousness itu apa sih? Kesadaran tanpa batas. Masya Allah. Ya. Ini sering juga disebutnya nanti adalah suprasadar. Suprasadar. Ya, mungkin teman-teman baru juga mendengarkannya atau mungkin pernah juga mendengarkan di seminar lain ya. Suprasadar atau boundless consciousness, kesadaran tanpa batas. Nah, ini yang unik nih, boundless consciousness ini nanti yang membuat seseorang itu ya kreatif, imajinatif, intuitif, pokoknya istilahnya itif-itif lah di belakangnya itu, ya. Dan membedakan dengan satu orang dengan orang yang lain karena suprasadarnya ini. Ya, nah, kalau gitu gimana Bu Isa untuk kita menstimulasi subconscious mind dan boundless consciousness, ya? Sebelumnya kita ya conscious mind dulu ya kita bicara ya. Conscious mind ini menstimulasinya gampang. Sering baca buku atau sering ikut seminar itu kita melatih conscious mind. Ya, orang lagi ngomong diem kita perhatikan itu melatih conscious mind. Ya. Tapi kalau mau melatih subconscious mind ini karena ada filter di antara conscious mind dan subconscious mind, maka ya syarat pertama adalah tenang gitu ya. Kok bisa gitu? Bisa iya, tenang. Kenapa kita mau menstimulasi conscious mind supaya ya kesadaran yang suprasadar ini mulai nanti bisa bekerja di dalam tubuh kita ya. Suprasadar ini bisa ya artikan bahwa tubuh manusia ini bersatu sebetulnya dengan alam semesta ini. Jadi suprasadar ini itu tadi kalau dari tingkatan sadar pada ya tinjauan filosofi itu masuk di kesadaran ruh dan Allah di situ, boundless consciousness ini. Nah, hanya kalau mau masuk boundless consciousness itu harus kenal dengan subconscious mind. Ya, nah kalau kita belajar hipnoterapi selama ini, ya teman-teman juga sudah sering belajar, ya Durumil juga sering bisa perkenalkan dari sisi-sisi lainnya sebetulnya. Teman-teman Memteku juga, atau teman-teman yang sudah ikut kursus-kursus hipnoterapi, karena sekarang alhamdulillah ya, kursus hipnoterapi bisa online. Ya. Zaman Bu Isa dulu nggak bisa online, dan nggak bisa cuma seminggu ya. Bisa dulu ya 3-4 bulan itu. Ya. Dan
Dan memang tentu agak beda sih sebetulnya juga ya, tapi yang Ibu Isa mau bilang bahwa setiap kita mau mempelajari conscious mind ya, atau kita di dalam teknik hipnoterapi kita membetulkan subconscious mind, kan? Terutama khususnya membetulkan memori. Ya. Tapi hari ini kita nggak bicara hipnoterapi. Bisa mau bicara hari ini adalah bagaimana kita bisa melatih subconscious mind kita, ya, dan kemudian beranjak ke boundless consciousness. Ya. Satu, tenang, harus tenang. Ya. Supaya tenang gimana Bu Isa? Gampang, nanti duduknya agak nyender ke kursi. Setelah itu apa Bu Isa? Nafas, mengatur nafas. Nanti ada nafas namanya nafas 3/3 atau 4/4. Jadi bukan hanya ya lagu-lagu ada hitungannya ya 3/3. Maksudnya apa Bu Isa? Kalau yang 3/3, tarik nafas, hitung 3 kali dalam hati, ya tahan 3 kali, dibuang nafasnya 3 kali, tahan lagi 3 kali, seperti itu. Itu namanya 3/3. Atau ada yang ya karena udah latihan 3/3 sudah mulai, ya dia tahan untuk menahan nafas naik ke 4/4. Ya, jadi tarik nafas gitu, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4, lepaskan, 1, 2, 3, 4, tahan, 1, 2, 3, 4. Nah itu latihan-latihan kayak gitu. Ya. Dan memang kalau kita mau melatih subconscious mind ini memang perlu ketenangan ya. Mungkin itulah yang terinspirasi oleh Mas Ari. Mas Rumil membuat ilustrasi seorang wanita duduk ya di pinggiran di ujung jembatan. Ya. Cuma itu bahaya tuh di ujung jembatannya. Iya. Karena memang harus tenang untuk melatih subconscious mind. Nah, kemudian apa yang mau dilatih Bu Isa? Karena ini ada kaitan dengan persarafan, ada nanti dengan persarafan visual mata, ada persarafan auditori, ya. Ada persarafan kinestetik ini, ya, perabaan di seluruh tubuh, ya. Ada persarafan olfaktori penghidupan, ada ya persarafan ya gustatori pengecapan lidah. Itu yang mau kita latih.